Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kadrozi. Saya akan mempresentasikan tentang peran umat Islam dalam pasca kemerdekaan Indonesia. Pembaruan dalam Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditujukan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Faktor utamanya adalah gerakan Al-Afghani, sebuah gerakan yang merupakan sarana untuk menyiapkan jembatan ke arah pembaruan Islam abad ke-20 yang lebih bersifat intelektual. Katalistor terkenal gerakan pembaruan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani yang mencetuskan solidaritas pan-islamisme dan pertahanan terhadap imperialisme Eropa dengan kembali kepada Islam dalam suasana yang secara ilmiah dimodernisasi. Gerakan yang lahir di Timur Tengah itu telah memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Kebangkitan Islam semakin berkembang dengan membentuk organisasi-organisasi soal keagamaan seperti Sarekat Dagang Islam atau yang biasa disingkat dengan SDI di Bogor dan Solo, Perserikatan Utama di Majalengka, Jawa Barat, Muhammadiyah di Yogyakarta, Persatuan Islam di Bandung, dan lain-lain. Ada pula yang bernama Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah memiliki gelar Datuk Indomo. Beliau memiliki nama pena yaitu Hamka, yang kemudian lebih populer dikenal dengan nama penanya tersebut. Lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tanggal 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Ayahnya bernama Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh, seorang ulama terpandang di Minangkabau. Beliau mendapatkan gelar doktor kehormatan di Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia dan dikukuhkan sebagai guru besar oleh Universitas Mustopo Jakarta. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah. Pengalamannya ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki diploma dan kritik atas kemampuannya berbahasa Arab melecut keinginan Hamka pergi ke Mekah. Di sana beliau mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Buya Hamka usai Masyumi dibubarkan sesuai dekret Presiden 5 Juli 1959, Hamka menerbitkan majalah Panji Masyarakat yang berumur pendek. Dibredel oleh Soekarno setelah menurunkan tulisan Hatta yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden berjudul Demokrasi Kita. Sering meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Beliau mendapatkan tuduhan melakukan gerakan subversif yang akhirnya membuat Hamka diciduk dan rumahnya ke tahanan Sukabumi pada 1964. Di dalam tahanan itulah beliau merampungkan tafsir Al-Azhar dalam keadaan sakit. Ada pula Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940. Beliau adalah tokoh muslim Indonesia yang menjadi presiden keempat dari tahun 1999 hingga 2001 melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya atau dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999
dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Pada tahun 1982, NU membentuk tim 7 untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Gus Dur mengundurkan diri dari PPP dan partai politik agar NU fokus dalam masalah sosial. Pada Muktamar NU tahun 1984, Gus Dur dinominasikan sebagai Ketua Umum PBNU. Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga menandingi sekolah umum. Gus Dur kembali terpilih untuk masa jabatan kedua Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU tahun 1989. Gus Dur dinilai sebagai presiden yang sangat berani semasa pemerintahannya. Langkah Gus Dur yang dinilai kontroversial adalah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan alasan departemen tersebut hanya menjadi alat propaganda pemerintah dan Departemen Sosial berpotensi menjadi tempat korupsi. Langkah yang pertama, memberikan referendum kepada warga Aceh yang pada saat itu sedang mengalami konflik yang berkepanjangan dengan pemerintah pusat yang dilatar belakangi oleh ketidakpuasan warga Aceh atas ketidakmerataan pembangunan pada masa Orde Baru. Dua, mengatasi gerakan separatis dengan nama Papua Merdeka dengan bendera melambang bintang kejora. Langkah yang dilakukan Gus Dur adalah mengunjungi Jayapura dan berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa beliau mendorong penggunaan nama Papua sebagai nama provinsi mereka. Yang ketiga, pada Januari 2001 Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Tiongkok atau Imlek menjadi hari libur nasional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah seorang tokoh cendekiawan muslim yang pernah menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Sebelum masuk dunia politik, beliau dikenal luas sebagai dengan profesor dan ilmuwan dengan teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia berlatar belakang teknokrat. Nama dan gelar lengkap Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936 dan meninggal di Jakarta 19 September 2019 di umurnya yang ke-83 tahun. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dengan ayah bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dari ibu Ratudi Marini Sukowardojo. Habibie merupakan nama salah satu marga asli dalam struktur sosial Pohalaa, kerajaan dan kekeluargaan di Gorontalo. Beliau pernah menuntut ilmu di SMA Kristen Dago dan kemudian melanjutkan pendidikannya tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung yang disingkat ITB pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai 65, beliau melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat, dan menerima gelar diploma insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965. Predikat summa cum laude. B.J. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Bechtle, sebuah perusahaan penerbangan yang terpusat di Hamburg, Jerman Barat, dan kembali ke Indonesia pada tahun 1973 atas permintaan Presiden Soeharto. Pada tahun 1978 sampai 98,
beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Menristek. Ketika menjabat sebagai Menristek, beliau juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia yang pertama pada tanggal 7 Desember 1990. Kebijakan politiknya yang paling menonjol adalah memberikan kebebasan pada rakyat umum untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak kemunculan partai politik baru. Setelah turun dari jabatan presiden, beliau aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikan yaitu Habibie Center. B.J. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 WIB karena sakit jantung. Beliau kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 12 September 2019. Ini saja dari saya, Muhammad Adika Rozi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.